Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran ya salam. Saudara-saudaraku, subscriber, subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di malam yang berbahagia ini, hujan rintik-rintik, syahdu masya Allah. Semoga kita semuanya bisa doa, bisa menjadi saudara, seduluran, selawas-selawas saking welase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, dimanapun panjenengan berada, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan mengingatkan untuk panjenengan semuanya, semoga kita bisa selalu bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur, bukan hanya mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, tetapi juga menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larang-larangannya. Paling tidak ya, kita gunakan nikmat yang diberikan Allah ini untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Karena kita sangat malu sekali apabila nikmat yang diberikan Allah ini, nikmat sehat ini, kita gunakan untuk bermaksiat. Apa kita tidak malu? Kita mendapatkan semuanya dari Allah, lalu kita lupa kepada Allah. Kita menikmati semua nikmat yang diberikan Allah, lalu kita tidak ingat kepada Allah. Apa kita tidak malu kita jalan yang dijalankan oleh Allah, diberikan kaki lalu kita gunakan untuk maksiat? Apa kita tidak malu diberikan mata untuk melihat, lalu mata itu untuk melihat sesuatu hal yang tidak disukai oleh yang memberikan nikmatnya melihat itu? Apa kita tidak malu berjalan, melangkah ke suatu tempat yang langkah itu sendiri dilangkahkan, diberikan kekuatan oleh Allah, lalu kita gunakan langkah tadi untuk bermaksiat? Apa kita tidak malu ketika kita bisa memegang sesuatu hal dan kita memegang sesuatu yang dilarang oleh Allah? Karena semuanya yang kita gunakan saat ini adalah nikmat dari Allah, begitu. Masya Allah. Bismillah. Santai nggih, karena ini hujan dan ada orang yang mengundang. Ini kita sudah dekat dengan kuburan. Orangnya mengajak bertemu untuk bertemu di makam atau di kuburan. Santai saja nggih. Ini posisinya hujan. Saya sambil baca komentar dari saudara-saudaraku. Sinyalnya mungkin agak susah. Tempat saya sinyalnya agak-agak muter-muter gitu. Kenapa berkali-kali saya selalu bilang bersyukur kepada Allah? Karena hidup ini nikmat sekali kalau kita bersyukur kepada Allah. Sama sekali nggak ada susahnya kalau kita bersyukur kepada Allah. Karena apabila kita, sinyalnya mungkin tempat saya masih sulit, jadi saya mau fokus untuk ngecaprak back. Saya tak fokus ngomong karena saya tak fokus sambil baca komentar. Kenapa saya berkali-kali selalu bilang bersyukur kepada Allah? Karena apabila kita bersyukur, bukan hanya surga nanti di akhirat yang kita dapatkan, tetapi di dunia ini juga kita akan mendapatkan surga. Karena orang yang bersyukur itu sangat nikmat sekali. Diberikan kesusahan, kita bersabar. Diberikan kenikmatan, kita bersyukur. Enak sekali orang bersyukur. Dan kalau orang tidak bersyukur, hidupnya itu tidak akan pernah enak. Orang kalau tidak pernah bersyukur, hidup ini tidak akan ada enak-enaknya. Karena apa? Karena tidak ada syukur di dalam hatinya. Makanya Allah berfirman bahwa siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, itu akan ditambahkan. Dan siapa yang kufur atas nikmatku, siksaku itu sangat pedih. Ini sudah janji Allah. Janji Allah itu pasti. Beda dengan janjinya mantan, janjinya itu minsle terus. Tapi kalau janji Allah itu pasti Allah yang berbicara, ya itu pasti.
Dan pasti orang yang bersyukur itu hidupnya bahagia. Pasti hidupnya bahagia orang yang bersyukur itu. Orang yang bersyukur itu tidak perlu meminta, pasti dikasih sama Allah. Orang yang bersyukur itu akan ditambahkan oleh Allah. Tentu ini penjabarannya lebih lanjut untuk kedepannya saya jabarkan. Ini bersangkutan erat dengan zikir. Ada zikir yang masih mengharapkan sesuatu, ada yang berzikir menerima semua ketentuan Allah, dan ada yang berzikir hanya mengharapkan ridha Allah. Ini ada tingkatannya masing-masing. Jadi kembali ke dalam syukur tadi, bahwa seseorang yang bersyukur itu, kenapa saya selalu bilang ayo bersyukur, ayo bersyukur, karena ketika seseorang bersyukur maka dia akan mendapatkan kebahagiaan bukan hanya nanti di akhirat tetapi juga di dunia, karena dia akan terima ing pandem, menerima semua yang diberikan Allah kepada dirinya dengan ridho, dengan ikhlas, dengan penuh senang. Dikasih kesusahan dia bersabar, diberikan kesenangan dia akan bersyukur. Karena kalau orang tidak pernah bersyukur maka dia tidak akan pernah bahagia. Tidak punya pekerjaan, pengen punya pekerjaan, sudah punya pekerjaan katanya kecapean, susah dan lain sebagainya, nggak akan ada nikmatnya. Begitu. Orang belum punya anak, pengen punya anak, ketika sudah punya anak katanya repot, anaknya bandel-bandel, nggak akan ada nikmatnya. Begitu loh. Karena memang hidup ini adalah ujian. Setiap orang pasti akan mendapatkan ujiannya masing-masing. Orang miskin akan diuji dengan kemiskinannya, orang kaya akan diuji dengan kekayaannya, orang tidak punya anak akan diuji dengan ketidakpunya anaknya, yang punya anak pun juga akan diuji dengan anaknya. Oleh sebab itu yang penting hidup itu disyukuri, hidup itu yang penting dinikmati saja. Masya Allah nanti terasa nikmat. Mungkin live-nya sudah bisa dibaca. Oh sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kediri. Hadir Gus, salam sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Hendri Osama. Assalamualaikum Kang Hendri Osama. Selamat malam Kediri. Kediri Timur Leste, Kediri Timur Leste hadir. Ini Kediri Timur Leste. Masya Allah. Assalamualaikum Kediri Timur Leste. Selamat malam. I love you. Channel Arifin. Assalamualaikum Kang Channel Arifin. Kerawang Cilamaya hadir Kang Ujin. Waalaikumsalam Kerawang. Selamat malam Kerawang. Dari Cah Kosbar. Assalamualaikum Cah Kosbar. Yogyakarta hadir Gus. Selamat malam Yogyakarta. Dari Kang Rifki Kurniawan. Assalamualaikum Kang Rifki Kurniawan. Sumedang hadir, sehat selalu Gus. Selamat malam Sumedang. Dari Kang Aceh Batagor. Assalamualaikum Kang Aceh Batagor. Hadir Gus. Wong Sragen Asri. Asri ya. Assalamualaikum Wong Sragen Asri. Yuli Arum. Assalamualaikum Yuli Arum. Masya Allah, melihat channelnya Gus saya dapat tontonan yang menghibur. Alhamdulillah ya, nah itu memang kita harapkan. Dan juga mendapatkan tausiah yang sangat bermanfaat untuk menjadi manusia yang lebih baik dari yang kemarin. Amin. Sebenarnya tausiah ini lebih tepatnya untuk mengingatkan diri saya sendiri. Mungkin seseorang melihat saya berbicara ini seperti saya menasihati orang lain. Sejatinya wallahi, demi Allah saya katakan, perkataan yang muncul dari lisan saya ini untuk mengingatkan diri saya sendiri. Selalu saya berkata seolah-olah saya menasihati panjenengan. Sejatinya nasihat itu untuk menasihati diri saya sendiri, karena diri saya pun juga banyak salahnya. Dan terkadang mulut berbicara ini pun seperti mengalir sendiri, begitu. Tembara Temanggung hadir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, amin. Dari Hendriyanti. Assalamualaikum Hendriyanti. Insyaallah malam ini saya mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku. Dari hamba Allah Hongkong hadir Gus. Waalaikumsalam Hongkong. Assalamualaikum, selamat malam. Dari hamba Allah. Assalamualaikum hamba Allah. Malaysia hadir Gus. Masya Allah, selamat malam Malaysia. Muhammad Hafid Mimi. Assalamualaikum Muhammad Hafid Mimi. Masya Allah. Ya, saudara-saudaraku semuanya, yang terpenting kita bersyukur kepada Allah dengan sebenar-benarnya syukur. Karena kalau sholat kita
itu semuanya hak prerogatif Allah, apakah diterima atau tidak, puasa kita dan lain sebagainya. Tetapi kalau bersyukur, Allah sudah berjanji, siapa yang bersyukur maka akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah. Tidak usah memandang orang lain seolah-olah orang lain itu bahagia sekali begitu. Tidak, setiap orang ada ujiannya masing-masing. Disyukuri saja hidup kita ini, sudah disyukuri saja. Sampai mungkin melihat orang kaya, wah enak bener ya orang kaya dilihat. Enggak mesti, enggak mesti. Saya itu hampir setiap hari pernah sekali diundang di tempat orang itu yang punya 300.000 hektar tanaman di Kalimantan dan mempunyai 70.000 mobil. 70.000 mobil itu orang itu mempunyai. Masya Allah, luar biasanya. Karena karena mungkin karena punya pabrik kan begitu. Jadi Masya Allah, luar biasa banyaknya mobilnya itu, Masya Allah. Itu pun juga orangnya itu saya tidak tahu sih apa yang menjadi itu, tapi benar atau tidaknya beliau mempunyai harta itu juga saya tidak tahu begitu. Tetapi yang jelas orangnya itu sangat kaya sekali dan saya diundang ke sana. Ketika di sana pun juga tidak enak orangnya, tidak bisa tidur setiap malam, bingung mikirkan bagaimana nanti penerusnya, bingung mengurusi usaha-usahanya, sampai pada akhirnya kalau mau tidur harus minum obat-obat. Lalu apa enaknya? Saya pikir lebih enak saya santai, dan emang lebih enak jadi orang nggak punya kalau seperti itu begitu. Dan orang nggak punya juga harus bersyukur bahwa dikatakan mungkin orang yang tidak punya melihat orang punya itu enak, enggak enak juga. Seperti itu contohnya. Mungkin orang melihat orang yang mohon maaf, orang yang kalau belum terkenal pengen terkenal begitu. Ketika terkenal katanya enak, enggak enak. Orang terkenal itu juga nggak enak. Contohnya banyak. Artis-artis di luar negeri itu yang sudah di puncak ketenarannya ini, kalau orang yang bersifat dunia, ketika dia di dalam puncak kesuksesannya, puncak ketenarannya itu banyak di luar negeri itu artis-artis yang pada akhirnya ada yang mengonsumsi obat-obatan, ada yang bunuh diri jatuh di apartemen dan lain sebagainya, banyak seperti itu. Karena apa? Karena enggak seperti yang kita lihat enak itu, enggak. Orang kalau sudah tenar juga yang jelas, sebagai contoh nih, saya belum tenar tapi ya. Orang kalau sudah mulai terkenal itu yang jelas ya akan dikoreksi. Tentu ada yang pro dan juga ada yang kontra, ada yang suka dan ada yang tidak, wajar, biasa, enggak apa-apa. Yang tidak suka juga biasa. Dan jangan dikira orang tenar itu enak, dia akan dikoreksi terus menerus, akan diteliti, itu harus siap dengan itu. Nah nanti kalau orang lain yang melihat, wah enak orang tenar itu, enggak enak. Orang tenar juga enggak enak, diteliti. Semua hal yang di dalam dirinya akan dikoreksi, keluarganya, kelakuannya dan lain sebagainya. Enggak apa-apa dikoreksi, dikomentari. Enggak apa-apa kalau komentarnya itu membangun, komentarnya untuk membangun. Semuanya akan dikoreksi. Kalau ada yang mengoreksi ya jangan marah, santai-santai saja begitu. Yang penting koreksinya yang bagus begitu. Istri saya telepon yang Kang. Mohon maaf, saya matikan dulu job live. Mohon maaf yang sama, nanti lihat di live ya. Yang saya sedang live ini, Masya Allah. Jadi intinya yang penting disyukuri sajalah hidup ini. Yang terpenting disyukuri dan juga dinikmati begitu. Kalau ada yang berkomentar ya harus siap begitu. Karena memang kalau namanya sudah muncul, mohon maaf, apalagi sudah terkenal, sudah dilihat, tentu ya akan banyak yang mengomentari. Nah, komentar itu anggap sebagai nasihat, anggap sebagai sebuah teguran dari Allah untuk diri kita agar lebih berhati-hati dan juga jangan sampai kitanya terpancing begitu. Dan juga santai-santai saja, kalaupun ada yang membuka aib ya bersyukur kepada Allah, karena dengan itu mengurangi dosa-dosa kita begitu. Yang terpenting untuk semua saudara-saudaraku, sebenarnya bersyukur saja kepada Allah. Bersyukur dengan sebenar-benarnya syukur gitu.
Komentarnya sudah numpuk sekali, Masya Allah. Terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang berkomentar. Saya mau baca dulu ya Kang, santai ya, hujan ya. Ibunya kalau nggak terima biar ke sini. Itu di sana sudah kelihatan, di sana itu ada makam. Kita diundang untuk ke sana. Cuman santai saja. Dari Parno Arno, Assalamualaikum Parno Arno. Timika Papua hadir. Assalamualaikum Gus, saya suka menyampaikan bahasanya untuk inspirasi kehidupan, sehat-sehat, semangat, sehat terus, berantas dukun santet. Insya Allah mohon doanya dari panjenengan khususnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Assalamualaikum dari Pak Parno Arno. Dari Kuningan hadir Gus, selamat malam Kuningan. Wahyu Agus, Assalamualaikum Wahyu Agus. Purbalingga hadir Gus, selamat malam Purbalingga. Satrio Adi Nugroho, selamat malam. Assalamualaikum Satrio Adi Nugroho. Cianjur hadir Gus, selamat malam Cianjur. Al-Fatih, Assalamualaikum Al-Fatih. Semoga Gus Samsudin dan santri lain selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Dari Warkop Ningrat Bojonegoro, Oni Ferianto, Assalamualaikum Oni Ferianto, amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun. Hati-hati Gus, insyaallah. Mardian Abu Bakar, Assalamualaikum Mardian Abu Bakar. Gus, saya pengen foto sama Gus Samsudin, apa boleh ya? Saya Irawan dari Pare. Boleh Kang, silahkan datang aja ke gubuk saya di Padepokan ya. Dari The Budek Step, Assalamualaikum The Budek Step. Tanda jempol, betul, jalani dengan santai aja lah. Mimin 1980, Assalamualaikum Mimin 1980. Muazzam Sah Pahang Malaysia hadir, salam ukhuwah buat Gus dan seisi Padepokan. Dari Salina 2204, Assalamualaikum Salina 2204. Cikampek hadir Kang, Assalamualaikum. Ojo kendor Kang, santai aja, jangan pernah kendor. Assalamualaikum Cikampek. Jipo pas azan. Jipo pas azan namanya. Assalamualaikum Jipo pas azan. Saya kira azan di sana. Assalamualaikum Gus, semangat terus. Salam Pagar Nusa dari Trenggalek, Pantai Pergi, sehat terus. Gus lancar selalu. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi. Dari Trenggalek, selamat malam. Trenggalek Pergi, ini banyak sekali saudara-saudara kita dari Trenggalek Pergi. Dari DR Official, Assalamualaikum DR Official. Salam hormat. Aduh, saya nggak pantas kalau saya dihormati ini Kang. Dari kami dari Sarawak Malaysia, Assalamualaikum Sarawak Malaysia, I love you. Tenter Madura, Tretan Madura, Assalamualaikum dari Tretan Madura. Assalamualaikum ge. Mantap Gus. Mantap, ngopi hujan-hujan sambil ngerokok jadi males mau ke sana saya. Masya Allah, dinikmati aja lah. 105 dukun santet kok miris banget. Di situ wilayah aja, wilayah belum yang tidak muncul. Iya, mohon doanya saja dari panjenengan. Dari Samsung A6 Plus, Assalamualaikum Samsung A6 Plus. Assalamualaikum Abah Pontianak hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yona Dokes, waalaikumsalam. Boleh mungkin mengajukan pertanyaan, saudaraku. Kang Udin ini anaknya berapa, kerjanya apa begitu? Nggih. Alhamdulillah. Ini yang menonton 100.000 ya Kang. Masya Allah, 11. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, pokoknya yang terpenting kita nikmati saja semua yang diberikan Allah kepada kita, karena kita hidup ini semuanya sudah diatur oleh Allah. Kita hidup ini sudah diskenariokan oleh Allah, sudah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Kita tinggal menjalani saja. Jadi kalau semuanya wayang, kita ini sudah ada dalang yang mengatur ceritanya. Kalau film itu kita sudah ada skenario nya, kita ini tinggal
menjalaninya saja. Semuanya sudah disetting oleh Allah. Kita ini tinggal menjalani saja apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Jadi kalau kita semuanya saat ini tidak terima dengan hidup kita anggur sulo, berarti kita tidak menerima apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Kita seperti ini sudah ditakdirkan oleh Allah untuk menjadi seperti ini. Dinikmati saja, disyukuri saja. Insya Allah hidup nanti akan bahagia. Tidak ada ceritanya seseorang itu dibuat sengsara oleh Allah. Tidak ada. Semuanya itu diberikan kenikmatan oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dinikmati saja. Dan insya Allah bila kita bersyukur, insya Allah semuanya akan ditambahkan oleh Allah. Saya yakin dan hakul yakin itu. Sama saya semuanya panjenengan memberikan saya baju, lalu saya ketika memakai baju ini ingat dengan panjenengan, selalu menyebut namanya panjenengan dan menggunakan baju ini dengan baik, menghargai pemberian panjenengan, pasti jenengan senang. Apalagi jenengan adalah orang kaya, apalagi Allah ini maha kuasa, maha kaya. Tidak perlu saya minta, tentu sampean akan ngasih terus ke saya, akan ditambah-tambahkan terus. Karena apa? Karena saya menghargai pemberian panjenengan. Begitu juga kita sudah diberikan hidup oleh Allah, kita sudah diberikan kenikmatan oleh Allah, semuanya tidak ada yang kurang dari diri kita. Mana ada makhluk yang sebagus diri kita, itu tidak ada di dunia ini. Kita yang paling bagus, lihat kambing gitu, lihat semuanya nggak ada yang bagus, kita yang paling bagus makhluk ini. Karena kita adalah khalifah di muka bumi ini, maka bersyukur saja apa yang diberikan Allah ini. Bersyukuri sudah, nanti nikmat kita ini akan ditambahkan sehat, rezeki. Wes kalau sama bersyukur nanti rezeki akan mengejar panjenengan. Sudah, apa yang tidak ada. Bahkan salah satu metode pengobatan yang saya gunakan, salah satunya dengan cara bersyukur. Bukan hanya pengobatan, tetapi juga salah satunya tentang keilmuan. Salah satunya ya harus dengan bersyukur tadi. Sebagai contoh, saya buka sedikit tentang meditasi tasawuf. Karena jalan yang paling cepat untuk belajar ilmu hikmah ataupun untuk mengkaji diri ataupun untuk berzikir itu dengan cara bersyukur. Yaitu yang pertama, ketika panjenengan membaca sholawat, pertama membaca istighfar dulu. Setelah membaca istighfar, membaca alhamdulillahirabbil alamin. Tentu ketika membaca Al-Fatihah bukan hanya sekedar membaca saja, tetapi mulutnya membaca, hatinya merasakan, disambungkan. Contoh ketika membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ketika membaca Alhamdulillahirabbil alamin bukan hanya di mulut, tetapi masukkan ke dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ketika membaca benar-benar diresapi terus, dibaca Al-Fatihah terus menerus. Setelah itu membaca sholawat, baru ketika itu untuk bermeditasi atau bertafakur. Kuncinya ya pertama harus bersyukur dulu. Bersyukur kepada Allah telah diberikan nafas. Kalau tentang pengkajiannya tentang anafas, anafus, afal, lamsyah dan sebagainya ada penjelasannya di pengijazahan. Tapi yang jelas ketika ingin mengenali tentang jati diri, itu yang pertama harus bersyukur dulu. Bersyukur dengan apa yang diberikan Allah kepada kita. Terutama nikmati saja dulu, bersyukuri dulu. Setelah bersyukur, disyukuri nikmat Allah yang berupa nafas ini kepada kita. Nikmat nafas ini disyukuri sekali. Bayangkan, mungkin kita satu hari tidak makan masih hidup, masih bisa hidup. Tetapi kalau kita 1 jam saja, setengah jam saja kita nggak diberikan nafas, mati. Begitu luar biasanya nikmat Allah yang diberikan kita. Dan kita tiap hari menggunakan nafas ini dengan sangat lega dan kita sama sekali tidak mensyukurinya. Padahal luar biasa di dalam kajian nafas ini untuk kita lebih bisa menyehatkan badan maupun memahami tentang kegaiban, tentang syirri, tentang asrar yang ingin kita ketahui. Salah satunya bisa kita mulai dari nafas begitu. Tentu ini harus melalui dengan gembelengan secara khusus begitu. Tapi intinya yang pertama harus bersyukur dulu begitu. Ini kuncinya. Ini kuncinya. Seseorang kalau bersyukur insya Allah semuanya nanti akan mudah.
Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Oh, ini saya mau bertanya dari Kang Iwan. Assalamualaikum Gus, ini saya mau bertanya, untuk apa sih gunanya zikir setiap malam dan puasa? Waduh, ini sebenarnya butuh penjelasan yang sangat mendetail ini tentang kenapa sih harus zikir lama, kenapa sih harus puasa begitu. Poso itu kalau orang Jawa bilang poso itu ngeposne roso, untuk membedakan rosone karep dan karepe roso. Intinya ketika kita dijadikan oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi ini, kita ini makhluk yang paling menangan. Tidak ada makhluk di dunia ini yang mampu mengalahkan diri kita, itu tidak ada. Apa saja bisa kita kalahkan. Gunung yang tingginya seperti itu malah digaru, diambil gampingnya untuk bangun rumah. Gajah malah dibuat mainan main bola. Ikan tidak bisa diambil pakai pancing, ya di jala. Tidak bisa di jala, diputas. Apa yang bisa mengalahkan manusia itu tidak ada. Yang bisa mengalahkan manusia itu cuma satu, ngantuk gitu. Cuman ngantuk. Jadi orang kalau bisa mengalahkan ngantuknya, wis bisa jadi manusia yang luar biasa. Kekuatannya dahsyat sekali. Orang yang betah melek itu dahsyat sekali. Orang yang betah melek itu dahsyat sekali. Seperti halnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tapa di Gua Hiro. Tapa kalau bahasa Jawa, jangan menjelekkan tapa. Atau bertadabur alam. Itu di Gua Hiro itu nggak tidur gitu. Di Gua Hiro itu selama berapa? 15 tahun di Gua Hiro beliau, baginda Rasulullah itu. Terus Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun bertirakat, beriadah, melekan itu padang pasir. Lalu Sunan Kalijaga berapa tahun? 2 tahun kalau tidak salah. Mungkin kalau salah mohon maaf. 2 tahun bertirakat di pinggir sungai. Lalu Sunan Geseng itu 3 tahun dengan mengamalkan ya hayu ya qayyum, walaupun penyebutannya karena orang Jawa sebut ya kayumu ya kayuku. Itu menjadi orang-orang yang luar biasa, Masya Allah, sangat-sangat luar biasa, karena salah satunya betah melek tadi itu. Dan tentang apa tadi ya, puasa itu juga Masya Allah luar biasa. Puasa karena apa? Karena diri kita ini terdiri dari jisim, wadak ini, dan juga batin. Apabila batinnya ingin kuat, maka dohirnya, jisimnya harus lemah. Salah satu cara untuk melemahkan jisim, melemahkan wadah kita itu dengan cara berpuasa. Makanya puasa ini bukan hanya dianjurkan untuk orang-orang saat ini. Makanya firman Allah itu yang bunyinya itu bahwa puasa itu diwajibkan bukan hanya orang-orang sekarang, tapi orang-orang sebelum kita atau kaum-kaum sebelum kamu. Puasa, ibadah puasa ini lakukanlah seperti yang dilakukan oleh orang-orang sebelum kamu. Begitulah secara nyerempetnya begitu. Karena di dalam puasa ini terkandung rahasia yang luar biasa begitu. Karena untuk diri kita, agar batin kita kuat, maka jisim kita harus lemah. Cara melemahkannya salah satunya dengan puasa tadi. Jadi kayak orang mau mengambil minyak di dalam kelapa itu, kelapa harus dikepruk, harus diparut, nanti baru keluar minyaknya. Dan puasa ini, mana rokoknya ya Kang? Dan puasa ini, saya kalau ngomong kalau nggak ada rokok nggak lancar tuh Kang. Mana ada rokok Kang? Habis saya. Dan puasa ini sudah diajarkan oleh leluhur-leluhur kita orang Jawa itu dari waktu dulu, bahkan dari sebelum agama Islam ada. Dan ibadah puasa ini diamalkan bukan hanya di agama Islam, tapi hampir di semua agama ada. Hampir di semua agama puasa itu ada, karena sangat luar biasanya puasa ini. Contoh, ketika leluhur-leluhur kita dulu itu sudah banyak sekali yang mengamalkan puasa, bahkan sebelum agama Islam datang di tanah Jawa ini. Karena ketika agama Islam datang ke Indonesia, begitu datang ke negeri Jawa, di
di suku Jawa sini, di tempat kita ini dulu, itu ketika para wali-wali Allah mengislamkan dan mengajarkan untuk berpuasa, ini orang-orang Jawa pun juga sudah kenal dengan puasa begitu. Disebut kalau puasa itu disebut dengan upanisa begitu. Jadi upawasa begitu. Jadi di pelajaran orang-orang Jawa, kerajaan-kerajaan dulu itu, seseorang ketika ingin muksa itu ingin seluruhnya jisim dan batinnya itu masuk ke alam gaib, itu ada namanya muksa begitu. Jadi untuk muksa ini ada beberapa tahapannya, yang salah satunya dengan cara upanisa. Upanisa itu menghilangkan keakuan kita begitu. Dan umpamanya seorang raja ingin muksa, maka dia turun ke masyarakat, dia jual cendol, jual es apa begitu. Terus intinya menghilang keakuan, sudah nggak merasa kalau dirinya itu raja. Terus setelah upanisa, dia terus naik ke tingkatan berikutnya, yaitu kabumian gitu. Kabumian itu belajar wataknya bumi gitu. Bumi itu semakin dihina, semakin subur, dilempari kotoran, dia semakin subur, dan bahkan diinjak-injak dan lain sebagainya. Bumi itu malah memberikan untuk yang menginjak-injaknya itu. Saya yang injak-injak malah. Jadi makanya kita dari bumi begitu. Dan setelah kabumian, maka upawasa. Upawasa ini, nah ini ketika diajarkan oleh para wali Allah untuk berpuasa, nah kok hampir mirip dengan upawasa. Upawasa itu tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan. Semuanya dulu di pohon besar atau di mana begitu, nanti lama-lama mengecil. Itu disebut dengan upawasa. Kok tingkatannya tinggi sekali gitu, sama dengan yang orang-orang dulu ajarkan begitu. Nah, maka ada kemiripan di situ gitu. Makanya pelajaran puasa ini sangat luar biasa, dan sangat luar biasanya keagungan agama kita begitu di dalam mengajarkan. Bahkan nanti sebentar lagi ini, masya Allah, pas sekali ini sebentar lagi kita masuk di dalam bulan puasa. Yang di dalam bulan puasa ini, masya Allah, terkandung sebuah rahasia yang luar biasa di sini. Di sini diturunkannya ayat suci Al-Quran. Di sini banyak sekali rahasia-rahasia yang nanti insya Allah akan kita buka satu persatu begitu ketika melakukan ibadah puasa ini. Semoga saja saya dan panjenengan semuanya masih diberikan umur oleh Allah untuk bisa menemui bulan yang sangat agung sekali, yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah, itu suatu nikmat luar biasa dari Allah yang sangat besar. Jangan sampai kita sia-siakan kita bisa bertemu bulan puasa yang akan datang ini insya Allah. Karena apa? Bayangkan banyak saudara saya, banyak saudara kita yang kemarin kita masih bisa sholat tarawih bersama. Mungkin sholat tarawih ini beliau sudah tidak ada, sudah meninggal. Mungkin ada teman kita yang bulan puasa kemarin masih bisa bercanda-canda, ngopi bareng, tadarus bareng. Bulan ini beliau sudah tidak ada karena sudah diambil oleh Allah. Lah kita ini yang masih diberikan umur oleh Allah untuk menyambut bulan suci Ramadan nanti, bisa bertemu insya Allah dengan bulan, amin ya Pak Alamin, bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Mari sama-sama kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Gunakan dengan sebaik-baiknya. Bulan puasa ini masya Allah, tidur aja kasih nilai pahala yang sama kayak orang membaca Al-Quran. Insya Allah orang tidur itu pahalanya luar biasa. Tidurnya orang berpuasa, tapi itu di bulan puasa, bulan suci Ramadan ini, apalagi orang yang sambil berzikir begitu, masya Allah. Mungkin saya kelamaan ngecaprak ini dari tadi, saya mohon maaf. Memang hujan, jadi berangkat sekarang ya. Jadi kita berangkat ke makam ke makam untuk nemuin orang-orang yang mau mungkin ya intinya WA saja gitu, mas, ayo ketemu gitu. Kalau pancen sampean berani, ya tidak ada yang saya takutkan di dunia ini, tidak ada yang saya takutkan, wallahi. Orang seperti apapun di dunia ini, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini, tidak ada yang saya takutkan sama sekali. Yang saya takutkan cuman satu, orang tua saya, ibu saya. Yang kedua yang saya takutkan hanya guru saya, dan yang paling utama yang saya takutkan hanya Allah. Selain itu tidak ada yang saya takutkan di dunia ini, tidak ada yang saya takutkan. Tidak usah ngomong yang macam-macam, demi Allah, demi Rasulullah, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Sayang rokoknya sudah habis. Kalau masih ada, masih ngecaprak saya. Kemana rokok kan? Habis guys. Habis ya. Nanti minta itu sana.
Minta sama siapa? Bentar. Enggak ada. Ya wis ya. Ayo kita berangkat. Bismillah. Kita praktek nanti gak selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon doanya untuk saudara-saudaraku. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sarifi sairil asma'i wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri jati wa siri sarifi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Terus salawat untuk semua saudara-saudaraku. Kita bersolawat bukan berarti kita orang baik, tetapi tidak ada yang mengingkari sedikit pun kalau solawat ini adalah suatu hal yang baik. Jadi terus lakukan solawat ini walaupun kita belum menjadi orang baik, termasuk saya belum baik dan mungkin banyak kesalahannya dan lain sebagainya, tetapi wallahi demi Allah solawat ini adalah sesuatu hal yang sangat baik sekali. Silahkan diamalkan dan terus diamalkan. Nggih. Sallallahu Muhammad. Itu makam itu Kang. Tuh. Tidak. Ada orang itu. Itu yang undang saya mungkin. Atau juru kunci makam. Assalamualaikum. 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 Ngundang saya enggak mau jawab, pulang wes. Ngundang kok diucapin salam enggak mau jawab. Pulang wes. Assalamualaikum. Nanti dulu. Saya ngucapin salam, jawab dulu. Assalamualaikum. Orang perlu. Mic-nya bawa sini, mic-nya. Sini, mic. Biar jelas sampean ngomong. Dandin. Enggak, gini. Saya ngucapin salam mau jawab enggak? Kalau enggak mau jawab, saya pulang ini. Karena kalau orang enggak mau jawab salam itu sudah orang paling pelit lah, gitu loh. Assalamualaikum. Ongkoy aku raro salam-salaman. Assalamualaikum. Alah, enggak mau jawab. Pulang saya. Ayo Reno. Ya jawab dulu salam saya. Orang ucapin salam kok. Jawab dulu. Kang, apa Mbah? Apa Pak Le, Pak D? Assalamualaikum. Enggak perlu. Jangan mau saya layanin enggak undangan sampean ini? Mau saya layani atau enggak? Ini tuan rumah siapa? Tuan rumah kuburan. Berarti sampean hantu no ya? Orang ngece wis. Enggak. Saya jawab dulu salam saya. Nanti monggo kalau mau undang saya kemana kayak monggo. Tapi jawab dulu salam saya. Saya itu enggak akan sampean loh. Enggak ada buruknya. Jangan terlalu itulah. Jawab dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ayo Reno. Alah. Balik Kang. Apa ora gelem jawab kok.
Jawab dulu, mau ndak? Ani tenan apa ora? Ini tujuan sampean undang saya ke sini itu mau apa? Jajal kowe. Mau jajal saya, mau nyoba saya. Iya, bener. Yang mau dicoba itu apa? Ya. Kekuatanmu sepiro, ilmumu sepiro. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Santai saja ngobrol yang enak-enak. Itu, jawab dulu coba sama saya. Assalamualaikum. Wis ayo. Sampean tujuannya undang saya itu ke sini mau apa? Saya pengen roh ayo melu kono. Ke sana. Mau apa? Jajal ilmumu, Ilmu apa? Ilmu apa? kekuatanmu. Kekuatan apa? Kekuatan apa? Ora usah mak delik-delik ning kekuatanmu, Din. Siapa yang nyembunyiin gitu loh? Sampean tujuannya undang saya ini ke sini mau apa? Yo intine arep nggon jajal kowe. Tak pengen roh bari ki melu aku ning jero. Wani ora kowe. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Kita ini manusia, tidak manusia sama manusia tidak boleh takut. Apa yang saya takutkan? Iki tempat keramat. Helah, keramat apa? Biasane tak nggih nyantet. Ini loh kuburan. Kita nanti kalau mati juga dikubur. Iki tempat tak keramatkan. Keramatnya gimana? Sing biasane tak nggih nyantet mesti tembus. Sampean ngerti enggak? Kuburan itu biar sampean, sampean tahu enggak? Itu semuanya dulu yang dikubur di sana itu semuanya dulu itu orang hidup. Sekarang sudah pada Kowe kok malah teramat. meninggal. Enggak santai dulu. Sampean kok menggunakan kuburan untuk nyantet orang? Sampean paham enggak? Kuburan ini seharusnya tempat sampean berpikir bahwa sampean nanti bakal mati begitu loh. Iya, aku wis ngerti. Bisa ayo, monggo. Nek pengen roh, ayo. Ayo, Melu aku. kolaran sama ilmu ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Assalamualaikum. Ya, cukup. Kang, jalan di kuburan tuh yang sopan cah. Kuasaanmu. Kuasaan apa? Oi, kamu bakal ngomong. Kuasa keramatkan. Ini loh rumah abadi nih kita nanti. Kok sampai nanti bakal jadi kayak gini nih, kubur dalam tanah kayak gini. Enggak usah ceramah. Siapa yang ceramah? Cuman ngomong. Aman masa ini loh dunia itu tempat berpikir bagi kita. Nanti kita bakal kayak beginikan ini kayak saudara-saudara kita ini. Yang kalau kita sudah meninggal kayak gini, punya ilmu apapun, saya denger, nggak usah marah-marah, saya santai. Kapan sungguh saya sudah datang ta? Bisa ya. Ayo. Wong nanti loh ya Mas kameraman Jan. Nanti ya kalau semuanya kita sudah meninggal, yang mau kita bawa abadi ini ya, punya ilmu apapun sampean gak ada gunanya kalau sudah dikubur begini. Ayo, rame-rame. Rame-rame. Oh yo mikir Kang. Kene, Pak Nyarep kene. Enggak nyarep kono.
Ya 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 ya. Ya, yo. Yang kamu punya aturan tuh kamu gitu loh. Oh, wah. Saya tuh kagetan dan ngagetin saya. Ngagetin saya. Amit, nggih. Amit. Iki putumu, Mbah. Kamu nih teko iki. Monggo. Sik, Itu kan sudah dikasih tahu. sik, nanti dulu. Saya sedikit sebelum panjenengan mau apa, saya juga mau ngomong dulu. Sampean kan sudah ngundang saya. Jadi saya sekarang yang berbicara. Oke. Sampean pernah nggak berpikir makam seperti ini nanti pada akhirnya panjenengan semuanya dimakamkan seperti ini? Sampai iya, termasuk saya. Sampai sekarang mengagung-agungkan ilmu sampean, punya ilmu ini, punya itu. Kalau sudah mati dikubur, tidak akan ada gunanya lagi ilmu-ilmu itu. Yang kita bawa nanti ketika kita dikuburin nanti, cuman amal ibadah kita saja. Bayangkan, sampai nanti kalau dikubur, saya bayangkan kalau sampai dikubur, dengarkan dulu. Itu urusanku. Dengar dulu saya ngomong. Saya sudah sampean undang, saya datang. Awas kalau ada yang di belakang. Saya dengarkan. Coba sekali-kali sampean mikir. Ketika sampean dikubur di dalam tanah seperti ini, istri sampean tidak ikut, mobil sampean tidak sampean bawa, rumah sampean tidak sampean bawa, TV tidak bisa lihat, nggak bisa ngeliat YouTube. Nanti dulu toh, nanti dulu. Allah. Nanti dulu. Pokoknya sampean hebat, bisa mecah-mecahin itu, hebat. Iya, nanti dulu. Sih, Kang, nanti dulu. Kalau beliau dengan baca itu, beliau panah nantang nanti. Gini ya. Saya ngomong ke panjenengan. Saya ngomong ini, bentar saja. Bayangkan sampean nanti ketika masuk di dalam kubur begitu. Sampean sekarang masih bisa melihat istri sampean. Sampean mungkin sekarang masih bisa melihat mobil sampean, rumah sampean, pacarnya sampean, anaknya sampean. Tapi nanti lihat ketika di tanah, yang sama lihat kanan kiri cuman tanah tok. Itu urusanku. Nanti dulu. Nanti ke sana dengan saya, mau saya. Ini kelihatan orangnya. Lihat ya. Nanti dulu, Bos. Saya kesini juga bukan cuman mau ngeladenin sampean, saya juga kesini pengen. Saya denger dulu toh. Nanti sampai mulutku tak gak iso ngomong malah niku. Dengerin dulu saya ngomong. Alah. Saya dengerin dulu saya. Dengerin dulu saya ngomong. Dengerin saya sebentar saja. Kasih saya kesempatan biar kita bisa. Kalau kita nanti sudah dikubur di dalam tanah, nggak ada lagi yang bisa kita lihat. Mungkin sekarang kita bisa ngelihat teman, banyak temannya sampean, bisa ngelihat mobil sampean, bisa ngelihat rumah, bisa ngelihat TV, bisa ngelihat YouTube. Itu karena kita masih sekarang ini yang kita lihat masih itu. Nanti kalau kita di tanah, yang kita lihat kanan kiri itu nanti cuman tanah tok. Dan saat itu yang bisa menolong kita, yang pertama hanya amal ibadah kita. Kita mau mengharapkan amal ibadah kita sangat jauh sekali dengan dosa kita. Wong seharian tadi aja mungkin kita sama sekali nggak ingat Allah. Sebentar sekali ingat Allah. Kita banyak dosanya daripada pahalanya. Gak usah kakak ngomong. Dengar dulu. Itu urusanku. Kalau saya pulang ini kalau sampean nggak mau dengar. Dengar dulu, sampean mau terima apa enggak, yang penting saya ngomong. Sis, tadi dulu. Yo. Dengar dulu saya ngomong. Iya nggak apa-apa. Diam dulu kalau saya ngomong. Kalau sama nanti di dalam tanah sini, bayangkan sampean di tanah sini. Tidak akan ada yang bisa sampean harapkan. Mau mengharapkan pahalanya sampean jauh. Pahalanya sama dosa sampean masih banyak dosanya sampean daripada pahala. Sama saya juga begitu. Masih banyak dosa saya daripada pahala saya. Mau mengharapkan tentang ibadah saya, wong saya masih banyak maksiatnya daripada berbuat baiknya. Yang satu yang hanya bisa kita harapkan nanti, hanya cintanya Rasulullah, hanya cintanya baginda Rasulullah yang kita bisa, yaitu dari sholawat. Hanya sholawat saja nanti yang bisa menolong kita. Hanya baginda Rasulullah saja yang bisa menolong kita. Ayo lu kuping loro. Ini lho, arep ceramah kene masjid kono. Aja nang kene. Saya enggak ceramah. Saya nasihatin diri saya sendiri. Ini kan yang makam. Aku yang ngomong-ngomong mbak awakku dhewe kok. Dengan saya sendiri. Ayo Mas nang kene lho. Lek kowe mapan kene lho. Ya mapan ku lho.
Ayo duduk. Apanya yang saya takutkan di dunia ini? Tidak ada. Ya wis Wallahi. monggo. Apalagi cuma manusia, cuma ngomong mau sampai nonton apa namanya berlagak-lagak hebat, berlagak-lagak kuat, mau apa namanya menggertak saya. Wallahi, tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Ayo lek ora wedi. Tidak ada yang saya takutkan di dunia ini. Terus sampai banyak apa namanya nyamar-nyamar jadi pasien itu apa? Ayo lungguh kono. Saya duduk sini. Ya lungguh kono kowe. Terus sampean ini loh, saya ngomong sekali aja ini. Ini kan makam. Harusnya makam ini tempat sampean untuk Ayo ingat lungguh mati. kono aja nyepelekne tuan rumah. Kuburan kok tuan rumah. Tamu Kene kincen wis tak keramat nih. Berarti tempat setan-setan sampean gitu. Jone kene iki. Kene nang kene iki. Nggak ada kuburan tempat setan itu. ngomong neh. Kuburan itu malah tempat wirid biar ingat mati. Buktekno bar iki tak Ya tak buktekno iki lho, tak buktekno. lungguh. Sampean ning padepokan sakti ning kene ya ora tentu. Ini makam, saya tidak mau duduk di atas makam. Oh. Saya di sini. Makam suruh duduk kamu tuh punya apa enggak? Sampai ning kene aku kan ilmu sampean. Ilmu apa? Ning padepokan ya kan. Ilmu apa tokno? Ilmu apa tokno? Yang meragukan saya punya ilmu itu sampean, yang bilang saya penipu itu ya sampean. Lah kok saya yang suruh buktikan? Ini wong-wong aneh ini kalau saya dengar ini. Wong pekok bin aneh. Maksudnya yo ilmu kuwe lho jane sih. Di mana-mana sampean semuanya, sampean tak tuduh pencuri, maka saya harus bisa membuktikan kalau sampean itu pencuri. Sampean itu penipu, saya bilang sampean penipu. Ya maka saya harus bisa membuktikan kalau sampean itu penipu. Lah kok saya yang dituduh kok suruh membuktikan? Bin pekok apa tolol? Den wis den. Ojo terus lagi. Ayo dan Ini duduk kene. wong pekok sak dunia ini. Ini kalau ini di makam ini monyor lambemu mengko. Ya sampean tuh bilang saya yang menipu, bilang saya yang suka itu, ya buktikan gitu loh. Jangan saya suruh buktikan orang. Ayo tono kabel memucak Kang Mas Mbah. Intinya Pak. kayak gini. Sampean ning padepokan ya sakti ning kene ya ora tentu. Buktek ngono. Tokno. Saya di padepokan ya ndak sakti. Buktine ya kancaku. Kayak kaya nambani wong. Kalah karo sampean. Yang tahu Nambani wong. nambani orang itu dengan doa. Taman dari mana tahu kalau doa itu bohong atau tidak? Lah saiki Petakmu ndek ndi? doamu tokno. Ayo. Tok. Benes itu kita aja men. Tak ilmu. Tunggu tahu ilmu gimana. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tokno. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kutuba rabbana ya gausa samadun ya mahmud basyuhani Aba Muhammadin sayyidina sallallahu alaihi jalan abisni wa midani fi qadri hajat wa ya Ben sita-sita. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti Nabi Islam malikul jinni wal insi wa syaitan min kulli nafsin dha'iqat. Nang kene. Tunggu. Enggak, saya enggak takut. Itu. Enggak, saya tahu ilmu betul. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sari
Ayo sini kamu. Terus saya takut gitu. Saya tidak punya ilmu apa, kamu yang punya ilmu, ayat keluarga semuanya. Ayo, ayo. وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسر ساري سائر الأسماء وشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاتي وسير ساري Ayo, keluarin semua ilmu sampai pindah pada sasaran sampai itu. Ayo. على سيدنا محمد وسير ساري Sakit saya ini tidak masalah buat saya. Mati pun buat saya mati sahih, santai. Gak apa-apa, saya mati sahih. Kenapa? Apa yang saya sombongkan? Sudah bilang kalau saya mati saja, no problem. Nanti buatan nopo-nopo. على سيدنا محمد وسير ساري خير Ilmumu. Lubang lahatmu sudah aku sediakan, Din. Menguburmu malam ini di sini. Lubang lahatmu sudah aku sediakan. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Keluarkan ilmumu. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله Anak saya kalau Abdul Qadir. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Yang bilang yang bilang saya sakti itu siapa? Kamu sendiri. Saya enggak Kamu bilang. sendiri yang sering memenangkan dia tuh. Kamu aja yang pikirannya busuk. Lah, no problem, no problem. Mau nilai seperti apapun, no problem, tak masalah. Tidak masalah. Ayo, silahkan. بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل وسلم Keluarkan semua ilmu kamu, tak? Semua ilmu gunakan, tak? Gunakan semua ilmu kamu, tak? Ayo. Tidak penasaran? Belum nanti saya libat kamu. Tidak ada yang saya sombongkan. Ayo, keluarkan semua ilmu setan sampean, ya. Belum nanti saya libat, ayo. Tidak penasaran? Allahumma salli وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته Awas kobong tuh temanmu tuh. Kobong teman kamu nanti itu. Bakar tuh nanti. وشفاتي Kobong, kamu kalau temanmu sendiri nggak peduli, itu kobong nanti temanmu. Ngerti kamu? Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati وسر ساري في سير الأسماء وشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذاته وسر ساري في سير الأسماء وشفاتي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسر ساري في سير الأسماء Kamu tahu dan ini وشفاتي gambar apa? Ini gambar Kristin. Ini yang akan masuk ke perutmu Din. Kekuatan sihir itu seperti buat saya hanya seperti angin. Ketika diri kita bisa berisi dengan zikirullah, makanan batin, maka tidak ada suatu hal pun yang bisa masuk. Kalaupun masuk, itu berarti zikirnya belum istiqomah. Saya sendiri berarti belum istiqomah, gitu saja.
Ayo keluarkan semua ilmu-ilmu sihir, kekuatan-kekuatan seperti itu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabbar Allah, Jadir Allah, Allahu Jabbar, Allahu Jadir, Jabbar Allah, Jadir. Allah Akbar. وشفاته وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Mungkin mereka mengira kalau di makam kekuatan mereka bisa lebih kuat. Gak ada kekuatan setan lebih kuat, nggak ada. Malah di makam ini kita bisa lebih tenang berzikirnya, bisa ingat mati. Makam buat digunakan untuk nyantet. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatalataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf ha mim ain sin kaf ha min ain sin kaf ha mim ha mim. Ya Allah, hilangkanlah semua ilmu hitam yang ada di dalam diri mereka. Innama amru Allah. Ya Allah. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, jangan pernah takut dengan yang namanya dukun santet. Tidak usah takut. Ilmu sihir, santet, jin dan lain sebagainya tidak akan mampu menyakiti diri kita selama diri kita berpegang teguh kepada Allah. Gelas dia tidak akan kemasukan angin selama gelas itu berisi. Maka untuk mengisi diri kita agar tidak kemasukan angin, karena kekuatan jin sihir itu hanya angin, dia tidak punya jisim, dia tidak punya material, maka diri kita harus berisi. Isi diri kita dengan zikirullah, karena zikir adalah makanan batin. Yang penting istiqomah di dalam berzikir. Yang setiap malam bangun terus istiqomahkan, jangan deknyang, supaya batin kita hidup. Dan kalau ingin lebih kuat, dia barengi dengan puasa. Apalagi kita sebentar lagi menghadapi bulan puasa, luar biasa sekali manfaatnya puasa. Supaya apa? Supaya batin kita bisa lebih kuat. Jangan sampai diri kita dikendalikan oleh hawa nafsu, tapi hawa nafsu yang kita kendalikan. Yang penting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, yaitu sholat 5 waktu dan juga jalankan segala perintah Allah. Yang pertama sholat untuk mencari ridha Allah, yang kedua bersolawat untuk menyambungkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah, dan yang ketiga birrul walidain. Sampai punya hajat apapun, punya keinginan apapun, tidak usah datang ke dukun, tidak usah bingung-bingung ke kuburan mana-mana, itu nomor 23, itu tidak penting sama sekali. Jangan kalau ke dukun, tapi mintalah doa kepada orang tua. Itu doa yang paling mustajab. Doa mustajab itu bukan dari gua, dari gunung, dari kuburan, dari dukun, bukan. Yang doa yang paling mustajab itu dari orang tua. Oleh sebab itu minta doa kepada orang tua, itu yang paling doa yang paling mustajab. Yang penting itu saja untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Hidup kita mau bahagia atau tidak, mau sengsara mau tidak, itu tergantung bagaimana kita ke orang tua kita. Kalau ke orang tua kita baik, sholat kita sudah, menjalankan perintah Allah sudah, bersolawat sudah, insya Allah hidup kita nanti sudah akan baik. Perbaiki sholat, perbaiki terus istiqomah sholawat, dan berbuat baik kepada orang tua. Jangan mengharapkan hidup bahagia kalau dengan orang tua kita sampai durhaka, tidak akan pernah bahagia. Ini untuk semua saudaraku dan untuk diri saya sendiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.